Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Kajian Islam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat berjumpa kembali dalam kalam episode kali ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang menyantuni anak yatim. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber kali ini yaitu Ustadz Muhammad Ferry Kurniawan SPDI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Dan pemirsa, langsung saja kita berbincang dan membahas tema kali ini bersama Ustadz Ferry Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Walau dalam keadaan ya mungkin dikatakan tidak stabil. Betul. Tapi yang penting tetap istiqomah, ibadah, jalankan. Walaupun belum mampu untuk berangkat ke masjid, tapi tetap ibadah, jalankan di rumah, dimanapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun apapun kondisinya tetap tidak melunturkan semangat kita untuk beribadah gitu Ustaz. Tetap, karena setiap detakan jantung, napas, nikmat anugerah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu adalah suatu anugerah yang besar yang wajib kita syukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tanpa kita sadari begitu. Tanpa kita sadari. Semua yang terjadi, semua yang kita alami sampai detik saat ini pun tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bisa dikatakan ujian dalam pandemi corona ini juga atas izin Allah begitu ya. Ya, wa ma asabaka min hasanatin fa min nafsik, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi semua kebaikan yang kita terima hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keburukan yang kita terima itu didasari adalah oleh karena ulah tangan kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Kerusakan di langit dan di bumi dan di lautan itu adalah disebabkan dengan perbuatan tangan manusia. Jadi ya, sebagai orang muslim, orang mukmin yang pada saat ini ya tidak ada cara lain kecuali kita untuk selalu dalam hati kita tiada henti-hentinya untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan semua tindak tanduk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tetap istiqomah, apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memanfaatkan semaksimal mungkin ya Ustadz ya. Iya, agar benar. kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan kembali ya, misalnya kita memiliki banyak dosa, ini waktu yang tepat untuk bertobat sesegera mungkin begitu. Sebenarnya sebelum Ramadan udah taubat dulu. Taubat dulu. Jangan nunggu Ramadan. Karena ketika masuk Ramadan kita udah siap benar, hati ini sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Rajab, bulan Sya'ban tuh udah taubat duluan. Kalau taubatnya masuk bulan Ramadan duluan gitu. Iya, baiknya ahsan, yang paling baik seperti itu. Nah itu. Jadi sebelum masuk Ramadan
kita tuh udah benar-benar persiapan. Betul. Ya. Jadi benar-benar persiapan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan nunggu Ramadan taubatnya. Betul ya. Ya. Tapi untuk itu ini kalau berhubung Ramadannya sudah berjalan ini Ustadz, Iya. Ramadan sudah berjalan, jadi tidak ada waktu terlambat, sesegera mungkin kita kembali kepada kebenaran begitu ya Ustadz. Iya, harus. Ustadz, untuk tema kali ini kita mengangkat tema tentang menyantuni anak yatim. Iya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, Mm-mm. amal berlipat ganda begitu ya. Iya. Tapi sebelum kita lebih jauh, bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz, sebenarnya definisi yatim itu sendiri dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Jadi menurut yatim dalam kategori fikih itu adalah seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana dia ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan dia belum balik, belum sampai batas balik. Itu kalau laki-laki itu belum mimpi basah, ihtilam. Kalau perempuan belum ditandai dengan menstruasi atau haid. Jadi kalau ketika ayahnya wafat, meninggal dunia, sedangkan sang anak belum balik, maka itu masih dikatakan yatim, karena ia masih dalam tanggungan sang ayah, masih dalam tanggungan sang ayah. Jadi kalau sudah besar, sudah dewasa, udah tua, orang tua saya nggak ada lagi Pak Ustadz, saya ini yatim, ya kebalik lah itu. Itu nggak masuk kriteria. Nggak masuk kriteria itu. Nggak masuk kriteria itu. Nah, jadi kalau dikatakan yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan ia belum balik, belum mampu untuk membawa dirinya, itu belum mampu. Jadi iya, gitu ya. jadi anak yatim ini masya Allah memang berat, anak yatim ini. Mungkin na'udzubillah min zalik, kita berlindung pada Allah memang. Ya mudah-mudahan kita semua enggak gitu. Iya. Karena anak yatim ini secara beban psikologis itu berat. Berat. Jadi kenapa bisa dikatakan berat secara beban psikologis? Karena ketika dia mau menginjakkan kakinya itu memasuki masa dewasa, sang ayah sudah terlebih dahulu meninggalkannya. Jadi untuk kekuatan itu nggak ada. Bahkan kehormatan suatu keluarga itu dinilai dari seorang ayahnya. Betul. Karena Itu. sudah di imam ya, seperti itu. Iya. Ustadz tadi berbicara bahwa definisinya yang dalam Islam yatim itu adalah seorang anak yang belum balik dan ditinggal oleh ayahnya begitu. Lalu apakah seorang anak yang ditinggal oleh ibunya masih dalam keadaan belum balik ya? Apa itu termasuk dalam yatim juga, sedangkan ayahnya juga mungkin sebagai pemimpin dalam mencari nafkah juga tidak terlalu baik begitu, tapi ibunya yang meninggal, apakah itu termasuk juga yatim Ustadz? Tapi mohon maaf Ustadz, kita pending dulu nih jawabannya, kita rehat sejenak. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kalam akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu menyantuni anak yatim bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ferry Kurniawan SPDI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk Linggau. Ustadz, kita melanjutkan jawaban yang tertunda tadi. Apakah seorang anak yang belum balik terus dia ditinggal oleh ibunya termasuk kategori yatim juga nih Ustaz?
Jadi kalau ditinggal ibu itu bukan yatim tapi piatu. Oh begitu. Iya. Ada yatim ya, piatu. Iya. Jadi ketika ditinggal ibu bukan dikatakan yatim, karena secara hukum tanggung jawab nafkah itu ada pada seorang ayah. Walaupun ibunya tajir melintir sekalipun, tanggung jawab nafkah tetap pada seorang ayah, laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diberikan kekuatan melebihi daripada perempuan. Qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Jadi tetap kewajiban nafkah itu pada suami. Lantas ketika sang ibu meninggal, sang ayah ini boleh dikatakan dalam segi penghasilan mungkin bisa di bawah ibunya. Apakah dikatakan dia yatim? Tidak, dia tetap adalah anak piatu karena ditinggal oleh ibunya. Lantas kalau kita menolong dia, tetap dia kita tolong karena dia adalah anak yang tinggal ibu. Itu biasanya anak itu kekurangan daripada kasih sayang. Gitu. Kalau tinggal sang ayah itu banyak problem, bukan kasih sayang saja, materi kadang berkurang, kasih sayang, kehormatan. Jadi anak yatim ini benar dikatakan Rasulullah SAW dalam satu hadis, ana wa kafilul yatim hakadha. Rasulullah jari telunjuk dengan jari tengah ini. Ana wa kafilul yatim hakadha. Saya dengan anak yatim seperti ini. Apa itu maksudnya? Jadi begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan anak yatim. Anak yatim manapun tetap beliau sudah mengingatkan seperti itu. Iya, itulah tanda isyarat begitu dekatnya Rasulullah SAW kepada anak yatim. Dan diceritakan dalam kitab tarikh sejarah bahwa Rasulullah juga dalam keadaan lahir, dalam keadaan yatim, ditinggal oleh sang ayah, itu Abdullah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpin para nabi, manusia mulia, nabi akhir zaman, yang nanti syafaat yang kita butuhkan nanti di hari kiamat, itu syafaat nabi. Dan salah satu amalan yang mampu untuk kita mendapatkan syafaat baginda Nabi, yaitu mendekati orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi, yaitu adalah anak-anak yatim. Yatim salah satunya. Iya. Lalu untuk di bulan suci Ramadan ini Ustaz, gimana kita harus memperbanyak amal ibadah begitu ya? Iya. Sesuatu yang baik apapun itu harus dilakukan gitu. Apalagi Ustaz tadi bilang menyantuni anak yatim begitu yang sudah Rasulullah saja sudah mengibaratkan seperti dua jari yang saling berdekatan begitu. Lalu apa sih sebenarnya keutamaan dari menyantuni anak yatim terutama di bulan suci Ramadan Ustaz? Kalau di bulan suci Ramadan ini bukan saja menyantuni anak yatim, semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada suatu cerita ketika mendekati hari Idul Fitri, ada seorang anak yang tidak bermain dengan anak-anak seumurannya. Dia di pojok, kemudian menangis, bersedih. Dan pada saat hari raya, semua anak ini menyambut dengan sukacita. Mungkin nggak tahu nanti kalau corona sekarang ini. Betul. Mungkin sukacita atau mungkin silaturahminya lewat video call. Video kalau kita virtual ya. Iya. Jadi ketika itu anak ini diam, menangis, tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian didatangilah oleh Rasulullah. Ya gulam, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Kemudian sang anak menjawab, kenapa kamu tidak bermain dengan anak-anak sepertimu? Kenapa engkau tidak bergembira seperti anak-anak sepertimu yang lain, temanmu yang lain? Di mana ayahmu? Kemudian sang anak menjawab, ya Rasulullah,
saya ini adalah anak yatim, dalam keadaan tidak mampu. Maka melihat itu Rasulullah pun menggembirakannya. Langsung dia kasih, ya digembirakan, dikasih dengan baju yang baru, dikasih semua perkara yang dapat menyenangkan anak itu. Jadi itulah gambarannya kenapa di bulan Ramadan kita harus lebih untuk menyantuni anak yatim. Karena jangan sampai di bulan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, yang penuh dengan kenikmatan, dia tetap susah dengan urusan dunianya. Sedangkan banyak di antara kita yang memiliki kelebihan harta. Jadi ketimpangan sosial itu harus kita buang, harus kita hentaskan sedikit demi sedikit. Karena Masya Allah, jadi kalau bahas anak yatim ini ngeri kita. Harta, memakan harta anak yatim aja sama saja memakan bara api dalam perut kita. Gitu. Oke, jadi kalau berbicara masalah anak yatim ini memang membuat kita merinding kalau kita zolim begitu ya Ustaz ya. Lalu tadi Rasulullah melihat ada cerita tadi ada anak kecil yang bersedih pada saat hari raya begitu. Lalu Rasul menyantunin beliau, menggembirakan, menghibur agar kesedihannya hilang begitu. Lalu dari Rasulullah sendiri, apa yang bisa kita contoh untuk masa sekarang ini Ustaz? Apa yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa masuk ke dalam orang-orang yang menyantuni anak yatim gitu, terutama di bulan suci Ramadan? Apa contoh kecil yang kira-kira mungkin kita dalam segi materi tidak terlalu mampu begitu, tapi kita ingin menyantuni anak yatim? Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh dari Rasulullah sendiri Ustaz? Tapi Ustaz, mohon maaf kali nih, kita pending lagi nih jawabannya, kita rehat dulu ya. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu menyantuni anak yatim bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ferry Kurniawan SPDI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Ustadz, ini tidak terasa sudah di segmen ketiga nih gitu. Yeah. Apalagi tadi terhanyut dengan cerita-cerita tentang Rasulullah menyantuni anak yatim gitu. Lalu kita melanjutkan lagi jawaban yang sempat tertunda nih Ustaz. Apa sih yang bisa kita contoh yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita manusia akhir zaman untuk menyantuni anak yatim? Bisa jadi kita juga tidak terlalu mampu dalam memberi secara materi begitu ya, apalagi ini dalam kita juga sama-sama diuji dalam pandemi Covid gitu. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah sawi, maka dia akan mendapatkan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun kecil sebesar biji sawi, dia pun juga akan mendapatkan balasan yang melihat balasannya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seorang hamba kecuali atas kemampuannya. Jadi kita untuk menjadi orang yang bersedekah, orang yang mampu menolong sesama kita, orang yang mampu apalagi menolong anak yatim, itu tidak menunggu untuk kaya, tidak menunggu harta berlimpah, tidak menunggu untuk berlebihan. Tetapi ketika Allah kasih anugerah kepada kita, maka kita tetap harus untuk mampu untuk mengeluarkan. Jadi ada cerita seorang ulama ini. Seorang ulama datang kepada ulama yang lainnya. Kemudian datang ke ulama itu, dia cerita, "Ya Syekh, saya ini dari sini-sini, dari negeri yang jauh.
Kemudian datang ke ulama itu disambut dengan makanan yang begitu mewah, makanan yang bermacam rupa, karena ulama ini kaya. Oh. Akhirnya dia bilang, Masya Allah, Syekh ini dermawan, Syekh ini dermawan, luar biasa. Dibilang sama saya belum dermawan, ada yang lebih dermawan lagi. Nanti kamu temui itu di kampung ujung sana itu. Di kampung di ujung sana itu ada seorang ulama yang di kampung di ujung yang nggak terkenal. Nah nanti kamu datang, disitulah orang yang paling dermawan. Penasaran sama. Penasaran ya, akhirnya dia datang sana, dia lihat, pas datang kunjungan, Masya Allah, rumahnya biasa. Kemudian dia masuk, kemudian yang disuguhin roti separuh, air minum setengah gelas. Wah, katanya dermawan. Dermawannya dari mana? Gitu? Ya, akhirnya dia bilang, dia lama. Setelah pulang, minta doa, pulang, kemudian nemui lagi Syekh yang pertama. Bagaimana Syekh? Waktu yang kemarin itu saya bilang, itu orang-orang yang dermawan. Kemudian saya ini makan setengah roti dengan setengah gelas air. Oh, kamu keliru. Kalau saya nyiapkan kamu hidangan banyak, ini wajar. Harta saya masih banyak di belakang. Mau makan orang 10 orang ini masih cukup. Tapi Syekh itu yang kamu datangi, itu dia cuma punya 1 roti dan 1 gelas air minum. 1 roti dan 1 gelas air minum. Jadi roti 1 itu dibagi buat kamu separuh, dan air minum segelas itu juga dibagi buat dia separuh. Itu berdermawan daripada kamu. Jadi itulah gambaran sebuah kedermawanan. Jadi kedermawanan, rasa empati sekarang udah hilang orang. Betul. Ya, jadi nggak peduli dalam kehidupan ini. Derita lu. Betul. Contoh saja masker ya, begitu sulit didapati. Hand sanitizer juga mahalnya minta ampun sekarang. Itu salah satu semua berebut ini Ustaz. Sembako juga nih. Apa namanya, makan bahan-bahan makan gitu. Jadi harus ditanamkan empati. Jadi mendahulukan wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tahan untuk mengalah kepada saudaranya walaupun diri mereka dalam keadaan kurang. Itu sifat dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Semua para sahabat mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Lagi anak yatim. Mana anak yatim ini, jadi tanggungan kita semua anak yatim ini. Walaupun dalam keadaan mampu juga masih tetap dikatakan kategori. Ini jadi pertanyaan juga nih Ustaz. Seandainya misalnya ada anak yatim begitu seperti Ustaz bilang, orang tuanya berkecukupan gitu, bahkan berlebihan istilahnya. Ya. Apakah itu juga termasuk dalam kriteria yang patut untuk disantuni? Jadi anak yatim itu tetap mendapatkan santunan. Anaknya ya? Iya. Yang kaya kan ibu. Anaknya tetap dapat santunan. Tapi ketika orang tuanya merasa, oh nggak mau, itu orang tua nggak paham. Ini anak secara hukum, ini adalah anak yatim. Dia tetap memiliki hak begitu ya? Kita pandang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah anak wakafil yatim, maka saya dan anak yatim seperti itu. Jadi semua anak yatim di dunia ini sampai hari kiamat nanti adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa lagi yang mau kita ini? Siapa lagi yang nanti kita butuhkan syafaat di hari kiamat? Kecuali syafaatnya yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Nabi Rasulullah ada suri tauladan. Bagaimana kita untuk mengikuti Rasul? Tidak ada cara lain dengan cara mengikuti pada kehidupan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nih Ustaz, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, kesimpulan nih. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Kita memiliki uang istilahnya 100.000 rupiah, Ustaz. Contoh, kita punya uang 100.000, sedangkan kita bertemu dengan
yatim begitu, atau bukan hanya anak yatim lah, orang yang tidak mampu bisa dikatakan. Nah, sedangkan kita juga punya utang nih Ustaz, sebesar 100.000 rupiah juga nih, sedangkan kita hanya memiliki 100.000. Apakah kita memberi anak yatim tersebut atau orang yang tidak mampu tersebut mungkin bisa dikatakan 20.000 rupiah, atau kita lebih baik membayar dulu utang kita sebanyak 100.000? Kalau dikasih 20 berarti kan 80.000 kurang masuk 50.000 gitu. Lalu bagaimana nih? Jadi kalau urusan untuk sedekah, ini sedekah ini juga kan termasuk ikhtiar juga. Salah satu ikhtiar untuk mendatangkan rezeki. Tapi dengan syarat yakin. Kalau nggak yakin susah. Yakin lillahi ta'ala, jangan mau ngarepin balasan. Biar Allah yang balasin nanti bagaimana. Tapi kalau kita niat nih uang 100.000 punya, utang ada, wah 100.000 niatkan, mudah-mudahan dibalas 10 kali lipat. Jangan ngarap dengan orang, mintanya kepada Allah. Bagaimana cara Allah nanti balasnya? Wallahu a'lam bishawab. Itu. Ini nggak tahu kita. Tapi ketika kita mau bersedekah, menolong kesusahan orang, maka kalau kita yakin dengan menolong tadi kita mampu melunaskan hutang kita, laksanakan. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan orang Islam di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Jadi betapa ajaibnya nih. Iya. Iya. Apalagi menyangkut anak yatim. Gitu. Menyangkut anak yatim lebih lagi itu. Jadi kita memang tidak boleh pelit-pelit begitu ya, tapi juga jangan memaksakan kehendak juga nih Ustaz ya. Jangan terlalu memaksakan. Kalau kita ragu, berarti iman kita belum kuat. Oh begitu. Iya. Nggak usah, bayar utang aja dulu. Banyak-banyak istighfar. Daripada uang habis. Iya. Nanti bayar utang banyak istighfar. Ini yang jadi masalah, nolong orang tidak, utang tidak dibayar. Kebanyakan orang ditagih marah nih Ustaz. Ditagih marah. Nah, itu. Itu kebanyakan gitu. Ya, jadi mencari dalil, mencari alasan untuk kepentingan dirinya. Nah, itu nggak boleh. Banyak ya cari-cari alasan gitu. Agama ini kita jalankan untuk kehidupan kita. Gitu. Secara kafah. Jadi mengamalkan agama itu harus, bukan karena keadaan bagaimanapun. Memang ini tuntutan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua kehidupan kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dunia yang bersifat sementara ini ya Ustaz. Iya. Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa kita bahas untuk tema kali ini. Okay. Tapi waktu juga nih memisahkan ini enak sekali nih, udah nggak terasa nih, bentar lagi juga buka nih Ustaz. Oh iya. Lalu gimana nih kesimpulan untuk tema kali ini Ustaz, menyantuni anak yatim? Oh ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Selampari TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyantuni seorang anak yatim, membantu anak yatim, menyenangkan hati anak yatim, sungguh pada hakikatnya kita telah menyenangkan, menggembirakan hati yang mulia dan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun juga ketika kita menghardik anak yatim, menyusahkan anak yatim, tidak mau membantu anak yatim, maka sungguh kita telah termasuk daripada orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim. Tidak semua anak di dunia ini ingin terlahir sebagai seorang yang anak yatim. Tetapi takdir Allah, qadarullah, kehendak Allah menjadikannya seperti itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang mana dikatakan dengan saudara semuslim, saudara semukmin, sehati semuslim, maka kita berkewajiban untuk dapat saling tolong menolong
kepada sesama kita, terlebih lagi kepada anak yatim yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih sekali telah Ya, meluangkan waktunya sama-sama. untuk hadir di kajian Islam episode kali ini. Ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita Insyaallah, bisa amin. berjumpa lagi nih Ustaz untuk membahas tema yang lain. Amin 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 insyaallah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode kalam untuk kali ini yang mengangkat tema tentang menyantuni anak yatim bersama narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ferry Kurniawan SPDI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, Punyi Tegal. Sampai jumpa.